Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ainur Rahma dengan nomor induk mahasiswa 25031111060. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Matematika, kelas Matematika 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah Bahasa Arab dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Alihan Satra MPD. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang nahwu dan shorof dari Quran Surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Bagian yang pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang nahwu dan shorof dari Quran Surat Ali Imran ayat 133. Ayatnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, yang artinya yaitu dan bersegeralah kalian semua untuk mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Berikut penjelasan nahwu dan shorofnya. Dimulai dari kata wasari'u yang artinya dan bergegaslah kalian semua. Wa di sana sebagai huruf ataf atau kata penghubung, sedangkan sari'u adalah fiil amr atau kata kerja perintah dengan subjek antum yaitu jamak laki-laki. Kata wasari'u sendiri adalah susunan dari mabni ala hasfin nun. Maksudnya yaitu dibangun atau tetap bentuknya dengan membuang nun. Kata sari'u memiliki bentuk asli yasari'una dalam fi'il mudhari'. Namun, saat proses i'rab, kata kerja dari fi'il mudhari' diubah ke fi'il amr mengharuskan untuk membuang nun sebagai bentuk perintah dengan subjek jamak. Dari kata saro'a kita bisa mentasrifkan dengan tasrif lugawi. Yang pertama yaitu saro'a sebagai fi'il madi. Yang kedua yusari'u sebagai fi'il mudhari'. Yang ketiga yaitu musara'atan sebagai masdar. Yang keempat yaitu musari'un sebagai fa'il. Yang kelima musara'un sebagai maf'ul. Dan yang keenam yaitu sari sebagai fi'il amr. Dari fi'il amr tersebut kita dapat shorofnya seperti gambar ini dengan subjek anta antuma antum, anti antuma antunna. Kata saro'a kita masukkan menjadi sari, sari'ah, sari'u, sari'i, sari'ah, dan sari'na. Jadi kata dasar dari saro'a yusari'u bisa berubah menjadi sari'u karena subjeknya berupa antum atau jamak laki-laki. Kata kedua yaitu ila maghfiratin yang artinya kepada ampunan. Ila sendiri adalah huruf jar, sedangkan maghfiratin adalah isim majrur. Isim majrur memiliki arti yaitu kata benda yang kedudukannya berubah menjadi majrur ketika dimasuki oleh huruf jar. Huruf jar di sini berupa ila dan harokat akhirnya berubah menjadi kasroh. Kata ila maghfiratin adalah susunan jar majrur atau sibul jumlah, yaitu susunan dua kata atau lebih yang tidak bisa berdiri sendiri atau disebut dengan muta'alliqan bil fi'li, yaitu memiliki keterkaitan makna dengan kata sebelumnya, wasari'u. Jadi di kata wasari'u dan bergegaslah kalian semua, yang dimaksud bergegas untuk apa itu adalah untuk mencari ampunan. Susunan sorofnya yaitu ghafara yaghfiru maghfiratan.
berubah menjadi tanwin kasroh karena ia dimasuki oleh huruf jar dan subjeknya tidak ada karena ia adalah bentuk masdar. Kata ketiga yaitu mirabbikum, memiliki arti dari Tuhanmu. Min sendiri adalah huruf jar, sedangkan rabbi adalah isim majrur karena didahului dengan huruf jar yaitu min. Mirabbikum adalah susunan jar majrur dan memiliki keterkaitan makna dengan kata ila maghfiratin yang disebut seperti tadi muta'alliqan bil fi'li. Jadi orang-orang meminta ampunan itu kepada siapa? Nah, yang dimaksud dengan kepada siapa itu kepada Tuhanmu. Kata rabbikum di situ juga sebagai mudhaf ilaih atau tumpukan kata. Jadi dua kata bergabung dan membentuk makna yang baru. Dua kata yang dimaksudkan yaitu Rabbi dan Kum. Kata keempat yaitu wajannatin yang artinya dan kepada surga. Wa di sana sebagai huruf ataf atau kata penghubung. Sedangkan jannatin adalah isim ma'tuf. Isim ma'tuf artinya kata benda atau kata ganti yang mengikuti isim sebelumnya. Jadi jannatin itu tabi dengan maghfiratin. Yang dimaksud tabi itu i'rabnya sama dengan kata sebelumnya. Kata kelima yaitu arduhas samawati wal ard yang memiliki arti yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, kata arduhas samawati wal ard adalah jumlah ismiyah karena didahului dengan isim atau kata benda dan strukturnya terdiri dari mubtada dan khobar. Kata arduha sebagai mubtada pada susunan idhofah dan menjadi ma'rifat. Isim domirnya berupa ha, sedangkan as-samawatu sebagai khobar dan isim marfu yang posisinya harus dibaca rofa berakhiran domah. Wa di sana sebagai huruf ataf penghubung antara dua kalimat. Al-ardu ma'tuf alas samawat yaitu sebagai tabi yaitu unsur yang mengikuti unsur sebelumnya. Jadi dia berakhiran huruf domah karena sama dengan as-samawatu. Susunan sharaf pada kata arduhas samawatu wal ar adalah as-samawatu memiliki kata dasar yaitu sama'un sama'atun. Karena berubah karena subjeknya berupa jamak mu'annas. Namun bacaan dan tulisan yang benar yaitu samawatun karena huruf hamzah berubah atau berpindah menjadi waw pada jamak ini. Itu adalah kaidah imalah dan pergantian huruf ilat. Kemudian ditambah dengan alif lam yang menjadi samawatu. Sedangkan al-ardu kata dasarnya yaitu ardun. Kemudian berubah karena subjeknya muannas dan ditambah alif lam menjadi al-ardu. I'rabnya rofa berakhiran doma karena dia ma'tuf dengan kata sebelumnya yaitu as-samawatu. Kata terakhir yaitu uiddat lil muttaqin yang memiliki arti yang telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Uiddat di sana sebagai fi'il madi mabni majhul yang artinya yaitu kata kerja lampau yang pasif. Itu ditandai dengan imbuhannya berupa di. Karena fi'ilnya majhul maka fa'il atau pelaku dihapus sehingga kata sesudahnya berubah menjadi naibul fa'il atau pengganti pelaku. Sedangkan lil muttaqin adalah susunan jar majrur atau isim jar. Huruf jarnya yaitu lam. Subjeknya berupa jamak muzakkar salim yang ditandai dengan huruf ya. Nah, bentuk sorof dari kata uiddat itu kita bisa lihat pada kolom tabel ya. Dengan subjek huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna. Kita terapkan dengan kata aadda aadda aaddu aaddat aaddata
a'datna, a'datta, a'dattuma, a'dattum, a'dati, a'dattuma, a'dattunna. Nah, pada tabel di samping itu merupakan kata kerja aktif. Jadi kita garis bawahi dengan subjek hiya, yaitu a'addat dalam bentuk aktif. Jika kita pasifkan maka berubah menjadi u'iddat. Nah, dari kata a'addat itu kita pasifkan dengan cara didomahkan awalnya, kemudian dikasrohkan sebelum dua huruf terakhir, jadi u'iddat. Kemudian saya akan menjelaskan nahwu dan sharaf dari ayat kedua, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit, orang-orang yang selalu mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kata pertama yaitu alladzina yunfikuna, artinya yaitu orang-orang yang berinfak. Alladzina sendiri adalah isim mausul, yaitu kata sambung untuk subjek muzakkar akil, juga sebagai mabni ala mahal rafa. Kedudukannya dalam kalimat mengikuti posisinya. Ia juga sebagai naat dari ayat sebelumnya, yaitu lil muttaqin. Kemudian kata yunfikuna. Kata yunfikuna sebagai silah mausul, yaitu kalimat penjelas yang tidak bisa berdiri sendiri. Ia juga sebagai fi'il mudhari' marfu'un bisubatun nun, yaitu fi'il mudhari' yang dimarfu'kan dengan tetapnya nun. Bentuk sharaf dari kata yunfikuna yaitu anfaqa yunfiku. Ia merupakan fi'il mudhari' dan tanda rafa'nya adalah bisubatun nun, tetapnya nun. Wazannya yaitu yaf'aluna menjadi yunfikuna dengan subjek hum, yaitu mereka laki-laki. Kata kedua yaitu fis-sarra'i wad-dharra'i, yang artinya baik di waktu lapang maupun sempit. Fi di sana sebagai huruf jar, sedangkan as-sarra'i adalah isim majrur karena didahului oleh huruf jar. Tanda jarnya adalah berakhiran kasroh. Nah, karena di sana juga ada alif lam, jadi dia juga disebut sebagai isim ma'rifah. Lafaz wa di sana sebagai huruf ataf atau penghubung dua kata, sedangkan ad-dharra'i itu sebagai isim maktuf dari kata sebelumnya yaitu as-sarra'i dan berakhiran kasrah karena dia diatafkan dengan kata sebelumnya. Kata ketiga yaitu wal kaziminal ghaiza, yang artinya orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya. Nah, wa di sana sebagai huruf ataf atau kata penghubung yang menghubungkan dengan kata sebelumnya. Sedangkan al-kazimina itu sebagai isim maktuf majrur yang diatafkan dengan kata sebelumnya. Nah, kata sebelumnya yang dimaksud di sini itu kembali lagi ke Quran Surat Ali Imran ayat 133 yaitu lil muttaqin. Jadi dia diatofkan dengan lil muttaqina. Nah, karena ada alif lam di sana, dia juga sebagai isim ma'rifah. Kata al-ghaiza sebagai maf'ul bih mansub. Ia maf'ul bih karena merupakan objek dari kata sebelumnya yaitu al-kazimina.
yang berupa fa'il atau pelaku. Tanda i'rabnya mansub itu berharokat kasroh. Karena ada alif lam juga, jadi ia juga termasuk isim ma'rifah. Kata keempat yaitu wal afina 'anin nas, yang artinya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, wa di sana sebagai huruf ataf atau kata penghubung yang menghubungkan dengan kata sebelumnya. Sedangkan al-afina itu sebagai isim ma'tuf mansuf. Ia ma'tuf karena mengikuti kata yang diatofkan sebelumnya. Yang dimaksud kata sebelumnya ini yaitu al-kazimina. Jenis isimnya yaitu jamak muzakkar salim. Kemudian ada tambahan alif lam yang menjadikan dia isim ma'rifah. Nah, an di sana itu sebagai huruf jar, sedangkan an-nasi sebagai isim majrur karena dia didahului oleh huruf jar. Tanda jarnya yaitu berharokat kasroh. Bentuk sorof dari kata al-afina yaitu kata dasarnya afa ya'ufu, kemudian berubah menjadi isim fa'il yaitu afin. Nah, karena menunjukkan bentuk jamak laki-laki nasab, jadi berubah menjadi afina, kemudian ditambahi dengan alif lam menjadi al-afina. Sedangkan kata an-nasi bentuk dasarnya yaitu insan, kemudian berubah menjadi jamak taksir yaitu nasi, kemudian ditambah dengan alif lam dan jar berubah menjadi an-nasi. Kata kelima yaitu wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kata wallahu yuhibbul muhsinin di sana adalah jumlah ismiyah karena didahului dengan isim atau kata benda. Nah, wa di sana sebagai huruf ataf atau kata penghubung. Sedangkan Allahu itu lafdzul jalalah, kedudukannya sebagai isim marfu dan juga mubtada. Tanda rofaknya itu berupa doma. Nah, kata yuhibbu itu sebagai khobar dari kata Allah. Ia juga sebagai fi'il mudhari' marfu dengan subjek huwa. Tanda rofaknya berupa doma. Kata al-muhsinuna itu sebagai maf'ul bih dan juga isim mansub. Tanda nasabnya berupa ya karena subjeknya jamak muzakkar salim. Nah, bentuk sorof dari kata yuhibbu itu kata dasarnya dari fi'il madi ahabba, kemudian berubah menjadi fi'il mudhari' yaitu yuhibbu dengan subjek huwa. Sedangkan bentuk sorof dari kata al-muhsinina itu kata dasarnya yaitu ahsana yuhsinu, kemudian karena dia menunjukkan bentuk jamak dari muzakkar salim nasab berubah menjadi muhsinina, kemudian ditambahi dengan alif lam menjadi al-muhsinina. Baik, itu dia penjelasan tentang dasar nahwu dan sorof Quran Surat Ali Imran ayat 133 dan 134 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kepada Allah saya mohon ampun. Syukran kasiran, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.